Oke, kita lanjut. Kita bakal bahas mengenai hukum Kirchhoff sekarang ya. Kirchhoff Law. Nah, hukum Kirchhoff ini ada yang dalam bentuk arus, atau kita sebutkan dengan Kirchhoff Current Law, KCL. Ada juga yang hukum Kirchhoff tegangan, atau KVL. Nah, KCL, kalau di SMA itu menyatakan bahwa jumlah arus yang memasuki suatu node gitu kan adalah 0 gitu. Ya artinya kalau kita misalkan punya node gini ya, punya titik kayak gini, ada beberapa cabang gitu. Dan di cabang-cabang ini mengalir arus I1, I2, ya ada yang masuk, ada yang keluar gitu. I4. Nah, ya udah. Penjumlahannya yaitu I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 itu harus sama dengan 0. Ya, dengan perjanjian kalau misalkan masuk kita anggap positif, ya berarti keluar kita anggap negatif gitu. Yang penting konsisten aja. Nah, kalau KVL di SMA, jumlah tegangan atau jumlah drop tegangan gitu ya, untuk suatu loop, atau sebenarnya yang lebih tepat untuk suatu mesh, itu adalah 0. Nah, jadi misalkan ada beberapa komponen seperti ini, gitu ya. Ini V1, ini V2, ini V3, ini V4. Ya, jadi V1 tambah V2 sampai dengan V4 itu sama dengan 0. Ini saya rasa udah dibahas di SMA ya, mengenai KCL dan KVL versi ini. Nah, mungkin kalau untuk KVL, untuk perjanjiannya sendiri, sebenarnya konsisten aja dengan passive sign convention ya, kalau untuk KVL. Jadi kalau misalkan ada sumber tegangan, misalkan arusnya ke titik tinjau seperti ini. Nah, ya udah, kalau arah loopnya seperti ini, kita ambil arah loopnya ke titik tinjau seperti ini ya. Nah, di sini arah loop pertama kali bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Nah, berarti nanti ini kita ambil V-nya negatif gitu. Oke. Sedangkan perjanjian untuk tanda V pada resistor, ya kalau I-nya searah dengan arah loop, berarti V-nya positif gitu. Misalkan ini V gitu ya. Nah, berarti nanti ini V-nya positif. Kayak gitu perjanjiannya. Nah, lebih luas lagi, sebenarnya KCL itu menyatakan bahwa jumlah arus yang memasuki atau meninggalkan supernode itu harus sama dengan 0. Nah, mungkin biar lebih jelas kayak gini. Coba saya ambil gambar rangkaian dari buku ya, misalkan. Misalkan yang ini deh. Ya, untuk sekarang kita nggak akan hitung apapun, ini hanya untuk menunjukkan apa sih itu supernode. Nah, jadi gini, kalau versi SMA kita misalkan KCL-nya itu di sini gitu, di node ini, atau mungkin di node ini atau di node ini gitu kan. Nah, lebih luas lagi, KCL juga berlaku pada supernode. Nah, jadi misalkan gini, misalkan kita tinjau ini sebagai satu buah supernode gitu. Oke, ini sebagai satu buah supernode. Nah, artinya arus yang memasuki dan meninggalkan supernode ini penjumlahannya sama dengan 0. Nah, mana aja sih arus yang memasuki atau meninggalkan? Satu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, kayak gitu. Oke? Yang penting paham dulu mana sih supernode gitu, dan gimana KCL-nya berlaku di situ. Nah,
Kalau KVL itu jumlah drop tegangan pada supermesh atau loop sama saja, itu sama dengan 0. Nah, mungkin contohnya gini sih, dari gambar yang ini lagi deh. Kalau kalau di SMA kan kita biasanya meninjau KVL itu di ini ya, yang ini dan juga yang ini gitu. Nah, ternyata pada supermesh atau pada loop itu juga berlaku. Jadi kita ninjau KVL di sini nih, itu juga berlaku tuh. Jadi penjumlahan drop tegangan pada komponen-komponen ini itu juga 0. Oke, jadi kayak gitu. Secara teori KVL dan KCL. Nah, mungkin biar lebih jelas, kita coba kerjakan beberapa latihan soal ya. Oke, yang pertama ini soal tentang KCL sederhana aja. Jadi pada gambar rangkaian berikut, kita harus mencari arus I1 sampai dengan I4. Oke. Nah, coba kita mulai dari mana? I1, I2, I3, I4. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang ini ya, not yang ini. Ingat, KCL itu kan jumlah arus yang masuk atau keluar dari suatu not itu adalah 0. Nah, di sini ada 3 dan 7 ampere yang keluar. Nah, berarti I2 ini mau nggak mau harus sebesar 10 ampere dong. Tetapi dia masuk gitu. Dia harusnya masuk gitu kan. Nah, karena di sini I2-nya keluar, berarti I2 adalah minus 10 ampere. Oke? Berarti ini kita bikin minus 10. Nah, kemudian mana lagi? Sekarang yang ini. Tinjau not yang ini. Kesini I1 keluar 2 ampere, keluar lagi gitu ya, atau masuk sebesar 10 ampere atau keluar sebesar 10 ampere. Ya gini kan, ini agak menjelimet. Kesini 2 ampere, kesini 10 ampere gitu ya. Nah, berarti dengan meninjau KCL di not ini, kita dapatkan bahwa I1 itu arahnya masuk sebesar 10 tambah 2, yaitu 12 ampere. Oke? Nah, kemudian kita tahu ini adalah 12 ampere, lalu kita bisa cari ini. Oke. Kita coba tinjau di sini dulu. Kita tinjau KCL di sini. Ke sini 12 ampere keluar, lalu ke bawah 3 ampere masuk, berarti harus ada masuk lagi sebesar 9 ampere. Nah, ini 9, ini 4, berarti I3-nya adalah 5 ampere. Nah, untuk mencari I4 ada 2 cara. Kita bisa meninjau not ini, atau kita tinjau not ini. Oke, yang ini saja. Kalau kita tinjau not ini, ada 2 ampere masuk, lalu 4 ampere keluar. Supaya 0 berarti harus ada 2 ampere lagi masuk. Karena I4 kita set dia keluar, berarti I4 ini harus bernilai minus 2 ampere. Kayak gitu, gampang aja ya. Oke, satu lagi mengenai KVL. Oke. Ini agak mirip gambar rangkaiannya. Nah, oke, ingat tadi KVL, penjumlahan drop tegangan pada suatu mesh atau loop itu sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa mencari V1 sama dengan V4. Kita tinjau mesh atau loop yang mana dulu. Nah, kalau saya melihatnya, kita bisa meninjau super mesh yang luar atau loop yang luar gitu. Itu sama saja. Nih, yang ini. Nah, terlihat tidak?
Kalau kita tinjau yang luar, misalkan kita ambil arah loop-nya itu ke sini ya. Kita ambil arah loop-nya itu ke sini. Berarti kita dapatkan positif 3, kemudian negatif 4, kemudian negatif 5, kemudian ditambah V2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh V2 sama dengan 6 volt. Nah, lalu saya melihat ini, mesh yang ini nih, yang dalam itu, yang di pojok kanan atas. Kalau kita ambil arahnya berlawanan jarum jam, kita dapatkan plus V1 tambah 2 ditambah V2, yaitu tambah 6 adalah 0. Berarti V1 adalah minus 8 volt. Nah, kemudian kita bisa mencari V3 dari yang ini nih, mesh yang ada di pojok kiri atas. Kalau kita tinjau arah mesh-nya berlawanan jarum jam, kita dapatkan plus 3, kemudian ditambah V3, kemudian dikurang V1, atau dikurang 8, berarti tambah 8, sama dengan 0. Kita dapatkan V3 adalah minus 11 volt. Kemudian, yang belum adalah V4. V4 di sini, kita bisa tinjau mesh yang di bawah sini, yang di pojok kanan bawah. Lagi-lagi kita tinjau berlawanan jarum jam, berarti kita peroleh V4 minus 5, minus 2 adalah 0, berarti V4 adalah 7 volt. Oke, seperti itu untuk hukum Kirchhoff. Kita lanjutkan di video berikutnya.